Manusia otak tekor yang bernama Adel Setiawan kembali berulah dengan Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Pada tanggal 5 Juni 2025 kemarin, Adel Setiawan melaporkan Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat ini ke Bareskrim Polri. Terus terang, barisan sakit hati tampaknya tidak pernah akan berhenti untuk melawan, untuk memprotes, dan untuk menolak kebijakan-kebijakan ataupun program kerja yang dipersembahkan oleh Gubernur Jawa Barat. Kelompok-kelompok sakit hati ini tentunya mereka akan berusaha dengan segala cara agar Kang Deddy Mulyadi mungkin harus dilengserkan sebagai orang nomor 1 di Provinsi Jawa Barat itu. Tetapi sayang, hanya 5% rakyat Jawa Barat yang tidak berpihak kepada Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat. Sedangkan 95% dari hasil survei indikator menunjukkan bahwa rakyat Jawa Barat sangat puas dengan kinerja, dengan kebijakan, dan dengan program kerja yang selama ini selalu dipersembahkan dari Kang Deddy Mulyadi kepada rakyat Jawa Barat. Berita ini mengejutkan buat saya dan mungkin buat pemirsa sekalian, bahwa siapa sangka seorang Adel Setiawan yang beberapa waktu lalu berkuar-kuar di media televisi nasional melaporkan Kang Deddy Mulyadi ke Komnas HAM. Lalu pada hari ini Kang Deddy Mulyadi kembali dilaporkan ke Mabes Polri. Terus terang, saya tidak habis pikir dengan manusia-manusia otak tekor, dengan manusia-manusia otak dajal, dengan manusia-manusia yang tidak mendukung kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang pro terhadap rakyat ini. Berikut ini, saya akan persembahkan cuplikan video terkait dengan Adel Setiawan yang melaporkan Kang Deddy Mulyadi ke Bareskrim Polri pada hari Kamis 5 Juni 2025 itu. Inilah cuplikan video selengkapnya. Deddy Mulyadi ini kami anggap melaksanakan negara kekuasaan, bukan negara hukum. Jadi semua mau dia aja. Itu menurut kami itu sebuah pelanggaran. Mana ada masa membentuk karakter anak digundulin, dipakein baju militer, suruh merangkak di tanah-tanah kotor. Untuk di sini Bapak sebagai orang tua murid, adakah anak Bapak yang dikirim juga ke barak militer, Pak? Jangan sampai, justru saya jaga-jaga jangan sampai nanti anak saya juga dibawa. Jadi nggak harus anak jadi korban dulu, baru melapor. Hari ini kami melaporkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ke Bareskrim Polri terkait dengan kebijakannya yang menempatkan anak-anak bermasalah dalam perilaku ke dalam barak militer. Beberapa waktu yang lalu kami sudah lapor Komnas HAM. Sambil menunggu proses Komnas HAM, kami memasukkan ke Bareskrim mengenai unsur-unsur pidana terkait dengan kebijakan Deddy Mulyadi tersebut. Dan tadi dokumen-dokumen dari kronologi, bukti-bukti, terus pasal-pasalnya juga sudah kami sampaikan. Tadi kami bawa kronologi, terus bukti-bukti dari pemberitaan, media, dan lain sebagainya, maupun video-video mengenai program atau proses selama anak-anak di barak militer. Sebetulnya salah satu pasalnya yang kami masukkan itu di Undang-Undang Perlindungan Anak, di pasal 76A itu kan jelas-jelas melarang pelibatan anak-anak untuk kegiatan militer. Pasal 76A itu pidana.
ancaman hukumannya 5 tahun. Nah, itulah salah satu pasal yang kami masukkan. Ini kan udah berbau militer, melibatkan anak-anak. Nah, kurang lebih seperti itulah yang perlu dikaji oleh Barreskrim. Tapi sejauh ini dari yang Bapak dengar, dari pelaksanaan pengiriman siswa itu ke barat, apakah ada keluhan-keluhan dari siswanya atau seperti apa, Pak? Kalau dari siswa selama ini, karena ini kan terkait dengan pidana, keluhan dari siswa itu sebetulnya bukan bagian dari bukti yang harus dibuktikan, tapi ada temuan dari KPAI dan lain sebagainya. Lalu kebijakan ini tidak ada payung hukumnya, sedangkan negara kita kan negara hukum. Harusnya kebijakan-kebijakan seperti ini harus ada dasar hukumnya dong. Ini hanya sebatas surat edaran. Jadi ini Deddy Mulyadi ini kami anggap melaksanakan negara kekuasaan, bukan negara hukum. Jadi semua mau dia aja. Itu menurut kami itu sebuah pelanggaran. Nah, itu salah satu unsur pidananya juga kami masukkan tadi dalam kronologi. Terus proses di dalamnya itu juga kan tidak melibatkan tenaga ahli pendidikan yang mengerti tentang psikologi anak. Mana ada masa membentuk karakter anak digundulin, dipakein baju militer, suruh merangkak di tanah-tanah kotor, ya kan? Masa itu kami rasa itu nggak sesuai lah dengan pembentukan karakter anak didik. Dan itu ada pasal pidananya yang melarang, ancamannya 5 tahun. Undang-Undang Perlindungan Anak, itulah yang kami laporkan kepada Barreskrim. Untuk di sini Bapak sebagai orang tua murid, adakah anak Bapak yang dikirim juga ke barat militer, Pak? Jangan sampai, justru saya jaga-jaga jangan sampai nanti anak saya juga dibawa. Jadi nggak harus anak jadi korban dulu baru melapor, tidak. Ini saya dalam rangka melindungi hak-hak anak. Jangan sampai kebijakan ini meluas. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, Adel Setiawan kembali menghebohkan rakyat Jawa Barat. Ketika beberapa waktu lalu, Adel Setiawan melaporkan Kang Deddy Mulyadi ke Komnas HAM. Kali ini, Adel Setiawan kembali melaporkan Kang Deddy Mulyadi ke Barreskrim Polri. Kelompok sakit hati, barisan-barisan yang tidak terima dengan kebijakan dan program kerja dari Kang Deddy Mulyadi itu, menurut survei di Jawa Barat itu ada 5%. Artinya bahwa 95% rakyat Jawa Barat sangat puas dengan program kerja, dengan kebijakan, dengan keputusan, dengan gagasan-gagasan yang visioner yang lahir dari Kang Deddy Mulyadi. Pertanyaan saya kepada rakyat Jawa Barat yang 95% yang mendukung kebijakan-kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi itu, apakah kalian tidak mampu untuk menangani sosok Adel Setiawan ini? Terus terang, manusia-manusia seperti Adel Setiawan ini adalah manusia-manusia otak tekor, manusia-manusia yang sakit hati, manusia-manusia yang akan merusak segala sektor pembangunan yang ada di Provinsi Jawa Barat, segala program kerja, segala kebijakan, segala keputusan untuk mewujudkan Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi yang istimewa itu. Inilah komplotan-komplotan manusia sakit hati, komplotan manusia otak tekor, komplotan manusia yang akan merusak Jawa Barat. Karena fakta membuktikan bahwa semua orang tua yang telah mengirimkan anak-anak mereka, mengizinkan anak-anak mereka, mempersembahkan anak-anak mereka untuk dididik di barak militer itu memberikan apresiasi dan pujian yang begitu luar biasa kepada Kang Deddy Mulyadi yang telah membuat program barak militer bagi anak-anak yang terlibat dalam tawuran, anak-anak nakal,
anak-anak yang kurang mendapat perhatian dari orang tua, dan lain sebagainya itu. Sekali lagi, inilah komplotan manusia-manusia yang sakit hati. Bersyukur Anda jauh dari saya yang bukan rakyat Jawa Barat. Seandainya saya berada di Provinsi Jawa Barat, saya akan berusaha untuk menemui orang ini, untuk berdiskusi, untuk berdialog, untuk memberikan pemahaman kepada manusia-manusia yang tidak ingin Jawa Barat itu menjadi provinsi yang istimewa. Dan komplotan-komplotan manusia ini adalah komplotan manusia yang hanya mau berkuar-kuar. Komplotan manusia yang mau numpang viral. Komplotan manusia yang sama sekali tidak berbobot. Komplotan manusia yang sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa untuk membangun Jawa Barat itu. Saya pikir ini adalah tantangan untuk rakyat Jawa Barat yang merasa bahwa kalian adalah satu desa dengan si Adel Setiawan, yang merasa bahwa kalian adalah tetanggaan dengan Adel Setiawan. Tolong edukasi dia, sadarkan dia bahwa Kang Deddy Mulyadi hari ini dia bekerja bukan untuk kepentingan Kang Deddy Mulyadi. Dia bekerja bukan untuk kepentingan keluarga, tetapi dia bekerja untuk kepentingan rakyat Jawa Barat. Sekali lagi, Kang Deddy Mulyadi hari ini bekerja dengan setulus hati untuk rakyat Jawa Barat, untuk mewujudkan Jawa Barat itu menjadi provinsi yang istimewa. Dan potong kuku hitam saya, kalau si manusia otak tekor yang bernama Adel Setiawan ini bisa memenjarakan seorang Deddy Mulyadi. Saya hanya khawatir manusia ini akan dihujat ataupun dirujak oleh warga Jawa Barat. Jangan sampai ada cerita tinggal dengar nama. Karena saya sama sekali tidak mengerti dengan manusia-manusia yang punya pola pikir dangkal seperti ini. Sekali lagi, ini adalah fakta yang harus bisa diterima oleh rakyat Jawa Barat. Bahwa mulai muncul komplotan-komplotan manusia yang sakit hati, manusia-manusia yang otak tekor, manusia-manusia yang tidak bisa berpikir waras lagi, yang akan selalu menghalalkan berbagai macam cara untuk menghambat segala kebijakan, segala program kerja yang dipersembahkan oleh Kang Deddy Mulyadi itu. Semoga saja cuplikan video ini bisa ditindaklanjut oleh rakyat Jawa Barat. Mari kita simak lagi komentar dari netizen yang lain. Dilaporkan oleh Adel Setiawan ke Bareskrim Polri dan dengan alasan memasukkan anak ke barak militer adalah perbuatan pidana. Urang mah aneh, urang teh yakin si Adel eta sorangan lah, pasti aya nu ditukangeun maneh Adel. Maneh sarua jeung nangtang 85% masyarakat Jawa Barat anu pro KDM. Tenang, KDM jalur langit, doa 85% masyarakat Jawa Barat anu pro KDM, lamun ngadoakeun si Adel teu ecreug ya, insyaallah teh hiji mah aya nu qabul. Teu kudu kekerasan, teu kudu nanaon, doa masyarakat lah, doa
jelema leutik anu ditarulungan ku KDM mun ngadoakeun si Adel teu ecrik insyaallah pangeran teh sare Adel. Saha ditukangeun maneh. Nu boga duit tukangeun maneh saha teu mungkin maneh sosoranganan kikituan. Gada gidig sorangan kudu aya nu ngamodalan weuh. Moal aya nanaonan maneh kikituan ge maneh sarua jeung hayang dipikang ewak masyarakat Jawa Barat. 85% tah nu pro KDM. Moal aya nanaonan nu siga maneh tadina mah aing geus lalajo timnas teh geunaheun rek takbiran kalah ngadenge berita kieu aing jadi aral anjir. Tapi lalajoan Adel pangeran mah teu sare sia bakal kena batuna. KDM Gubernur Jawa Barat dilaporkan ke Bareskrim oleh salah satu warga Adel Setiawan terkait dengan anak nakal masuk barak militer. Apa yang salah dengan kebijakan KDM Kang Deddy Mulyadi Gubernur Jawa Barat? KDM Kang Deddy Mulyadi menginginkan Jawa Barat menjadi istimewa, Jawa Barat menjadi unggul, Jawa Barat menjadi sejahtera warganya. Anak nakal masuk ke barak militer itu merupakan kebijakan Gubernur Jawa Barat, yang mana Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi pernah menjadi 2 periode Bupati Purwakarta dan pernah menjadi anggota legislatif DPR RI. Dengan kebijakan anak nakal masuk barak militer itu berdasarkan pengalaman, fakta di lapangan. Karena Kang Deddy Mulyadi menginginkan anak nakal punya adab, anak nakal punya hormat terhadap orang tua, anak nakal punya etika terhadap orang tua. Maka dari itu Kang Deddy Mulyadi Gubernur Jawa Barat membuat kebijakan anak nakal masuk barak militer. Apa yang salah? Apa yang salah? Bahkan para orang tua anak yang masuk barak militer tidak ada satupun yang protes. Ini malah salah satu warga yang melaporkan ke Bareskrim. Saya kira diduga laporannya akan ditolak oleh Bareskrim. Ramai anak-anak nakal, remaja nakal dimasukkan ke barak. Iya. Bagaimana komentar Anda, tanggapan Anda secara saintifik dengan perspektif hasil riset ini, melihat apakah kebijakan memasukkan remaja ke barak itu tepat atau tidak? Terima kasih. Baik Pak Arif, terima kasih atas pertanyaannya. Sebagai akademisi di ilmu keluarga dan perkembangan anak, keluarga mempunyai peran yang sangat penting dalam melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas. Jika peran keluarga di sini tidak berjalan dengan baik, tidak ada dukungan emosional, tidak ada kasih sayang, maka anak akan terbentuk hatinya itu menjadi keras. Disitulah terjadi kenakalan remaja. Anak-anak nakal ini ada program dari Jawa Barat untuk dimasukkan ke barak. Itu program yang sangat luar biasa. Karena anak-anak yang memang sudah keras hatinya, tidak tahu harus bagaimana orang tuanya, itu harus ada intervensi yang lebih advance. Karena kalau kita lihat bagaimana Bapak Gubernur yang memiliki program tersebut mendatangi barak tersebut, memeluk anak-anak yang nakal, itu anak-anak bisa nangis. Kenapa? Karena kebutuhan dia mendapatkan dukungan emosional yang harusnya didapatkan di rumah, dia tidak dapat, dia dapat di barak. Jadi kenapa ini anak nakal? Karena sebenarnya dari hulunya ini tidak baik-baik saja. Berdasarkan teori perilaku Pak Ijin, 21 hari seseorang itu ketika ada pendampingan, ketika ada pelatihan, itu bisa merubah perilaku seseorang. Bapak Gubernur punya program 6 bulan. Jadi bayangkan 21 hari aja
Pendampingan bisa merubah perilaku seseorang, apalagi 6 bulan. Oke guys, itu adalah komentar-komentar dari netizen yang menanggapi tindakan dari Adel Setiawan yang adalah salah satu warga Jawa Barat yang melaporkan Kang Deddy Mulyadi ke Bareskrim Polri. Saya berharap bahwa ini menjadi pembelajaran untuk kita semua, agar kita bisa mampu menggunakan logika akal sehat kita supaya bisa berpikir secara waras. Apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi ini adalah sesuatu yang sangat istimewa. Dan tidak semua pemimpin di bangsa ini mampu untuk melakukannya. Tetapi atas dasar kasih sayang, atas dasar ketulusan, atas dasar tanggung jawab, atas dasar masyarakat Jawa Barat memberikan kepercayaan, memberikan suara kepada Kang Deddy Mulyadi untuk menjadi orang nomor 1 di Provinsi Jawa Barat itu, di sisi lain Kang Deddy mau menjalankan amanat dari rakyat. Di sisi lain pula Kang Deddy punya rasa empati yang begitu luar biasa kepada rakyat Jawa Barat. Deddy Mulyadi hari ini viral di media sosial bukan karena hal-hal kejahatan, tetapi Deddy Mulyadi viral karena keberpihakannya kepada rakyat Jawa Barat, karena keberpihakannya kepada orang-orang kecil, karena bukti yang dipersembahkan oleh Kang Deddy Mulyadi itu melalui aksi kerja nyata, bukan omong kosong semata. Saya sangat yakin dan percaya bahwa pasti ada kelompok-kelompok yang ada di balik Adel Setiawan ini. Dan saya sangat yakin Adel Setiawan tidak mungkin berjalan seorang diri. Siapakah kelompok-kelompok mereka ini? Ya, kelompok-kelompok 5%. Kelompok-kelompok yang punya pola pikir dangkal. Kelompok-kelompok yang otaknya tekor, yang sudah tidak mampu lagi untuk berpikir secara waras. Kelompok-kelompok yang saat ini sedang merasa sakit hati, yang sedang merasa panik ketika Jawa Barat dipimpin oleh seorang pemimpin yang tegas, pemimpin yang berani, pemimpin yang beramanah, pemimpin yang bertanggung jawab untuk mewujudkan Jawa Barat menjadi provinsi yang istimewa itu. Saya hanya khawatir bila Adel Setiawan ini akan merasa dikucilkan. Adel Setiawan ini akan dihujat oleh tetangga yang ada di sekitar dia. Dan persoalan ini pastinya akan panjang. Saya sangat yakin itu. Kelompok-kelompok barisan sakit hati yang ada di Provinsi Jawa Barat ini pasti akan terus mendukung Adel Setiawan. Dan saya bersyukur ketika Kang Deddy Mulyadi menjadi orang nomor 1 di Provinsi Jawa Barat ini, manusia-manusia yang biasanya bekerja untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan partai politik, yang tidak pernah memikirkan kesejahteraan rakyat, akhirnya mulai perlahan-lahan muncul ke permukaan. Pemirsa, seringkali saya katakan bahwa hanya orang-orang stres, hanya orang-orang yang sedang sakit jiwa, hanya orang-orang yang sedang sakit hati yang akan terus berkuar-kuar di media sosial, numpang viral dengan cara menolak kebijakan ataupun program kerja dari Kang Deddy Mulyadi itu. Dan saya sangat yakin persoalan-persoalan seperti ini pasti akan tidak digubris oleh Kang Deddy Mulyadi. Sekali lagi, pasti tidak akan digubris oleh Kang Deddy Mulyadi. Bagaikan langit dan bumi,
seorang Adel Setiawan ketika melaporkan Kang Deddy Mulyadi. Tetapi ya biarlah, kita percayakan kepada aparat penegak hukum yang akan memproses, yang akan mengevaluasi, yang akan menyelidiki laporan dari Adel Setiawan ini. Apakah benar bahwa program barak militer yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat itu tidak manusiawi? Apakah benar bahwa didikan-didikan yang dipersembahkan oleh TNI di barak militer itu melanggar konstitusi? Tetapi memang agak susah kita menjelaskan hal-hal seperti ini kepada orang-orang yang sedang sakit hati, kepada orang-orang yang gagal move on, kepada orang-orang yang tidak berpihak kepada kebijakan ataupun program-program pemerintah yang berpihak kepada rakyat. Sangat susah. Karena di otak mereka itu tidak nyampe. Karena pola pikir mereka tidak akan pernah memikirkan manusia lain. Sementara Kang Deddy Mulyadi, dia sudah selesai dengan dirinya. Yang dia perjuangkan hari ini, yang dia upayakan hari ini, bagaimana dia ingin rakyat Jawa Barat itu menjadi rakyat yang sejahtera. Dia ingin generasi penerus di Provinsi Jawa Barat ini memiliki adab yang baik, memiliki etika yang baik, memiliki tata krama yang baik, tahu menghargai, tahu menghormati. Dan hampir semua narasi, kalau kita baca di berbagai platform media sosial, itu mendukung kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi. Mereka bersyukur ketika ada pemimpin yang mampu untuk memanusiakan manusia lain. Mari, ini adalah awal yang baik untuk rakyat Jawa Barat. Karena setelah 100 hari Kang Deddy Mulyadi menjabat sebagai orang nomor 1 di Provinsi Jawa Barat itu, tiba-tiba ada warga Jawa Barat yang melaporkan Kang Deddy Mulyadi ke Bareskrim Polri. Kenapa saya harus katakan bahwa ini adalah awal yang baik? Karena pada akhirnya kita rakyat Indonesia, khususnya rakyat Jawa Barat, bisa melek, bisa sadar, bisa melihat, bisa mempelajari bahwa komplotan-komplotan manusia dajjal, komplotan-komplotan manusia otak tekor, komplotan manusia-manusia yang tidak ingin Jawa Barat menjadi provinsi yang istimewa, tidak ingin Jawa Barat menjadi provinsi yang maju itu bisa kita pelajari dari jauh-jauh hari. Ingat, ini pasti ada unsur politik di dalamnya. Percayalah. Rakyat Jawa Barat hari ini sudah sangat melek dalam bermedia sosial. Rakyat Jawa Barat hari ini sudah sangat kritis. Sudah sangat pintar untuk melihat, untuk mengevaluasi kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Terlebih khususnya kebijakan-kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi. Bahkan yang memperhatikan kebijakan-kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi ini tidak saja rakyat Jawa Barat. Buktinya hari ini rakyat Indonesia beramai-ramai memberikan special attention, memberikan perhatian khusus kepada Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat. Ketika semua mata tertuju kepada Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat itu, artinya bahwa apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat ini punya hal-hal yang sangat luar biasa. Gubernur Jawa Barat dinilai sebagai sosok pemimpin yang inspiratif, sosok pemimpin yang bisa mengedukasi, sosok pemimpin yang selalu memotivasi kita lewat konten-konten yang beliau upload di media sosialnya. Walaupun sebagian orang melihat bahwa itu adalah bentuk pencitraan, Kang Deddy Mulyadi dinilai sebagai gubernur konten. Kang Deddy Mulyadi dinilai
pemimpin yang tidak profesional. Kang Deddy Mulyadi dinilai Gubernur Lambetura. Kang Deddy Mulyadi dinilai Mulyono Jilid 2 dan lain sebagainya. Tetapi penilaian itu datang dari mereka-mereka yang sakit hati. Datang dari mereka-mereka yang gagal move on. Datang dari mereka-mereka yang saat ini tinggal menunggu waktu. Kapan akan masuk liang lahat. Karena orang-orang stres seperti mereka ini, kita tidak usah serius meladeninya. Tinggal menunggu waktu saja. Semakin banyak Kang Deddy Mulyadi berbuat kebaikan, semakin banyak Kang Deddy Mulyadi mempersembahkan program-program yang berpihak kepada rakyat, maka rasa sakit hati yang dimiliki oleh komplotan-komplotan manusia otak dajal, manusia otak tekor ini akan semakin sakit hati. Mungkin itu saja komentar singkat dari saya. Dari lubuk hati yang paling dalam saya menyampaikan permohonan maaf jika ada tutur kata atau buah bahasa dari saya yang tidak berkenan di hati pemirsa sekalian. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.